Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Jalalia dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A dengan NPM 2306602210119. Saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Operasi yang didoseni oleh Bapak Yan Cahyan Eskom Mkom. Untuk menjawab soal nomor 1 yaitu apa kelebihan dari sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan juga Android. Sistem aplikasi Windows dikenal karena kompatibilitasnya yang luas dengan berbagai perangkat keras dan juga perangkat lunak serta dukungan yang kuat untuk aplikasi gaming. Sistem operasi Linux memiliki keunggulan dalam kebebasan, keamanan, dan juga fleksibilitas karena adanya sifat sumber yang terbuka dan juga distribusi yang dapat disesuaikan. Selanjutnya yaitu sistem operasi macOS. Sistem operasi macOS terkenal dengan desainnya yang elegan, integritasnya yang kuat antara perangkat keras dan perangkat lunak dari Apple, serta fokus pada produktivitas dan kreativitasnya. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi Android. Sistem operasi Android dirancang khusus untuk perangkat mobile dan juga tablet. Android menawarkan fleksibilitas dan banyaknya aplikasi yang tersedia dan juga integrasi dengan layanan Google. Untuk menjawab soal nomor 2 yaitu mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows. Karena sistem operasi Windows lebih familiar bagi banyak orang dan juga banyak orang sudah menggunakan sistem operasi Windows sejak lama, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di rumah. Selain itu, perubahan dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux membutuhkan waktu dan juga usaha untuk belajar hal baru. Daripada itu, sistem operasi Linux belum bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows. Untuk menjawab soal nomor 3 yaitu jelaskan proses dalam sistem operasi. Untuk menjawab soal nomor 4 yaitu jelaskan istilah ready dan running block. Ready merupakan suatu proses yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Sedangkan running block merupakan kondisi di mana proses sedang dieksekusi oleh CPU tetapi terhalang untuk melanjutkan eksekusi karena menunggu terjadinya suatu kejadian tertentu. Untuk menjawab soal nomor 7 yaitu jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses dalam sistem operasi adalah mekanisme untuk menentukan urutan dan durasi waktu di mana proses akan dieksekusi oleh CPU. Ada beberapa jenis penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama ada jenis penjadwalan jangka pendek atau short-term schedule. Fungsinya untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU berikutnya. Selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang atau long-term schedule, yaitu untuk mengontrol jumlah proses dalam memori utama dengan mengatur masuknya proses baru. Selanjutnya ada penjadwalan jangka menengah atau medium
Dream schedule, yaitu untuk mengelola swap in dan swap out proses dari memori utama ke penyimpanan sekunder untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Soal nomor 6 yaitu kriteria yang digunakan dalam penjadwalan proses. Kriteria yang digunakan dalam penjadwalan proses. Yang pertama ada utilisasi CPU, yaitu persentase waktu CPU yang digunakan untuk mengeksekusi proses dibandingkan dengan waktu total. Tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan CPU agar tidak ada waktu yang terbuang. Yang kedua ada throughput, yaitu jumlah proses yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah proses yang selesai dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan produktivitas sistem. Yang ketiga ada turnaround time, yaitu waktu total yang dihabiskan oleh proses sejak diajukan hingga selesai, termasuk waktu tunggu dan eksekusi. Tujuannya untuk meminimalkan waktu untuk meningkatkan efisiensi eksekusi proses. Selanjutnya ada waiting time, yaitu total waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian ready sebelum mendapatkan akses ke CPU. Tujuannya untuk mengurangi waktu tunggu dan untuk memberikan respon yang lebih cepat. Yang kelima ada response time, yaitu waktu dari saat proses meminta layanan hingga saat sistem memberikan respon pertama. Tujuannya untuk mempercepat respon untuk proses interaktif agar sistem terasa lebih responsif. Yang keenam ada fairness, yaitu keadilan dalam alokasi CPU sehingga semua proses mendapatkan kesempatan eksekusi yang adil. Untuk menjawab soal nomor 7 yaitu jelaskan konsep penjadwalan FIFO atau first in first out. Konsep penjadwalan FIFO atau first in first out merupakan konsep yang paling sederhana dalam sistem operasi. Dalam penjadwalan FIFO, proses yang tiba pertama kali maka akan dieksekusi pertama kali juga. Nomor 8 yaitu diketahui terdapat 5 antrian proses yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1 dengan lama proses berurutan 5, 2, 3, 10, 16, dan 4. Jelaskan proses pembuatan bagan-gan, waktu menunggu, dan waktu tunggu rata-rata. Untuk menjawab soal bagian A, kita perlu membuat bagan-gan terlebih dahulu. P3 mempunyai waktu kedatangan 0 dan ditambahkan dengan lama proses 0 ditambah 5 jadi 5. Seterusnya P2 memiliki waktu kedatangan 5 ditambahkan dengan lama proses yaitu 23 jadi hasilnya 28.
Proses selanjutnya juga memiliki proses yang sama, yaitu ditambahkan waktu kedatangan ditambahkan oleh lama proses, sehingga kita mendapatkan hasil seperti gambar di atas. Untuk menjawab bagian B, yaitu waktu menunggu. Waktu tunggu untuk setiap proses adalah selisih antara waktu dimulainya eksekusi proses dan waktu kedatangan proses tersebut. Jadi P3-nya 0, kemudian P2-nya 5 dikurang 0 adalah 5, P5-nya 28 dikurang 23 yaitu 5, P4-nya 38 dikurang 23 yaitu 15, P1-nya 54 dikurang 23 yaitu 31. Untuk menjawab bagian C, yaitu waktu tunggu rata-rata. Jumlahkan waktu tunggu dari semua proses dan kemudian bagi dengan jumlah total proses seperti gambar di atas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.